Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Tiarani dengan NIM 4112311017, anggota dari kelompok 3 mata kuliah Studio Perancangan 1. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar kelompok kami, yaitu perencanaan struktur bangunan pasar 4 lantai. Pada tugas besar ini terdapat dari 8 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab 2, perencanaan elemen struktur. Bab 3, modelisasi struktur. Bab 4, analisa struktur. Bab 5, desain struktur. Bab 6, hasil penyelidikan tanah. Bab 7, perancangan fondasi. Dan bab 8, penutup. Selanjutnya di bab 1 ini ada pendahuluan, yaitu perencanaan gedung pasar dengan total 4 lantai dengan tinggi bangunan 16,5 meter yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah dengan sistem struktur SRPMK dengan ukuran bangunan 48 meter kali 42 meter. Berikut ada denah lantai 1, denah lantai 2 bangunan, denah lantai 3, denah lantai 4. Berikut ada denah lantai atap. Berikut ada tampak depan dan belakang bangunan, tampak samping kiri dan kanan bangunan, potongan A, potongan B, dan potongan C. Untuk material yang digunakan yaitu untuk baju tulangan memakai tulangan dengan FY 400 MPa dengan mutu beton 25 MPa. Untuk pembebanannya sendiri, kita menginput 3 beban, yaitu beban mati sendiri, beban hidup, dan beban mati tambahan. Untuk beban mati sendiri terdapat jenis material beton dan baja tulangan, di mana beton memiliki berat jenis material sebesar 24 kN per meter kubik dan berat jenis tulangan 78,5 kN per meter kubik. Lalu untuk beban hidup yang diinput yaitu ada restoran dengan beban merata 2,4 kN per meter persegi, koridor lantai pertama 4,79 kN meter persegi, toko grosir 6 kN per meter persegi, koridor di atas lantai pertama sebesar 3,83 kN per meter persegi, tangga dan jalan keluar sebesar 4,79 kN per meter persegi, gudang 6 kN per meter persegi, dan dak atap sebesar 4,79 kN per meter persegi. Data ini kami dapat dari SMI 1727-2002 pada tabel 41. Lalu yang ketiga ada beban mati tambahan atau SIDL dengan beban mati tambahan yang kami input yaitu keramik dengan beban merata sebesar 0,24 kN per meter persegi, spesi 0,21 kN per meter persegi, penggantung langit-langit 0,07 kN per meter persegi, plafon 0,11 kN per meter persegi, instalasi ME 0,25 kN per meter persegi, beban dinding 2 kN per meter persegi. Untuk pembebanan ini di total sebesar 2,88 kN per meter persegi. Lalu selanjutnya untuk input beban mati tambahan pada lantai atap, di mana terdapat beban penggantung langit-langit sebesar 0,07 kN per meter persegi, berat plafon 0,11 kN per meter persegi, berat instalasi ME sebesar 0,25 kN per meter persegi, lapisan kedap air sebesar 0,28 kN per meter persegi, dan total dari SIDL lantai atap ini sebesar 0,71 kN per meter persegi. Untuk beban mati tambahan ini kami dapat
data dari PPU RG 1987 pada tabel 1. Selanjutnya ada beban gempa, yaitu di mana beban gempa ini terdapat merupakan kategori resiko 2, di mana bangunan ini difungsikan sebagai pasar dengan faktor keutamaan gempanya 1, klasifikasi situs tanahnya itu batuan atau SB, dengan SDS 0,42, SD1 0,17, TL atau panjang periode sebesar 20 detik, R-nya 8, omega 0,3, dan CD 5,5. Berikut kombinasi beban yang kami gunakan, yang meliputi beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Selanjutnya pada bab 2, perencanaan elemen struktur. Yang pertama, perencanaan untuk plat lantai, di mana yang telah kami hitung plat lantai tersebut didapatkan hasil dengan tebal 120 mm, maupun plat lantai satu arah dan dua arah. Berikut rekapitulasi untuk perhitungan plat lantai untuk lantai 2, 3, 4 maupun lantai atap dengan tebal 120 mm. Berikut untuk denah dari plat lantai. Selanjutnya perencanaan untuk struktur balok. Di sini terdapat balok induk T dan balok induk anak dan cantilever tipe T dan balok tipe L. Pada contoh perhitungan ini didapatkan dimensi balok sebesar 300 penampangnya 324 mm dikali 162 mm, dan balok cantilever 125 mm dikali 62,5 mm. Berikut untuk rekapitulasi perhitungan balok tipe T. Yang dimana kita gunakan untuk balok tipe T ini ada yang berdimensi 350 dikali 175 mm dan 300 dikali 150 mm. Selanjutnya ada balok L. Dengan perhitungan yang kami didapatkan dimensi balok L ini sebesar 300 kali 150 mm. Berikut untuk rekap hasil perhitungan dari balok L. Terdapat dua dimensi yang berbeda, yaitu 350 dikali 175 mm dan 300 dikali 150 mm. Selanjutnya ini untuk denah struktur balok sesuai perhitungan. Selanjutnya ada perhitungan untuk kolom. Untuk beban pada lantai atap, totalnya dari total berat struktur setiap lantai, didapatkan total beban pada lantai atap yaitu sebesar 180,36 kN. Dan pada beban lantai 4 sampai lantai 4, 3, 2, dan 1 sebesar 339,84 kN.
Berikut untuk dari perhitungan sebelumnya, didapatkan dimensi kolom yaitu sebesar 250 kali 250 untuk kolom pada lantai atap, lalu 400 kali 400 mili untuk kolom pada lantai 4 dan 3, dan selanjutnya 600 kali 600 mili untuk lantai 2 dan 1. Berikut untuk denah struktur kolom. Selanjutnya bab 3 yaitu modelisasi struktur. Pada bab 3 ini kami memodelkan struktur pada aplikasi ETABS, yaitu di mana dengan step-step sebagai berikut. Yang pertama, kami memakai grid only, lalu kami mengatur untuk bentang X, Y, dan ketinggian bangunannya, lalu mendesain penampang dan mendesain penampang dan material yang akan digunakan. Berikut hasil dari permodelan di aplikasi ETABS. Selanjutnya penginputan beban mati tambahan pada lantai 4, 3, 2, dan 1, yaitu SIDL-nya sebesar 1,74 kN per meter persegi. Lalu pada lantai atap, SIDL-nya sebesar 0,19 kN per meter persegi. Selanjutnya, penginputan beban hidup pada lantai 4, 3, 2, dan 1, yaitu sebesar 3,84 kN per meter persegi. Lalu untuk beban hidup pada lantai atap sebesar 0,96 kN per meter persegi. Selanjutnya, penginputan beban gempa statis, di mana ada gempa arah X dan arah Y. Lalu beban gempa dinamis. Berikut kombinasi beban yang sudah kami input di ETABS. Berikut untuk hasil tabel dari mass ratio-nya untuk permodelan yang sudah kami lakukan di ETABS. Berikut untuk hasil dari periode struktur pada mode 4, yaitu sebesar 1,161 dengan dominan translasi arah ke arah Y sebesar 0,6023. Selanjutnya ada output dari beban gempa statis dinamis, yaitu ada di arah X dan di arah Y. Selanjutnya ada faktor skala gempa di arah X, yaitu dengan faktor skala gempa X sebesar 1,52, dengan faktor skala gempa awal 1,4, dan faktor skala gempa akhir sebesar 2,12. Lalu selanjutnya ada faktor skala gempa arah Y, di mana faktor skala gempa arah Y sebesar 1,4, dan faktor skala gempa awal sebesar 1,4, dan faktor skala gempa akhir sebesar 1,96. Selanjutnya ada simpangan antar lantai di arah X. Pada arah X dan arah Y memiliki status oke karena hasil yang
hasilkan, yaitu masih di bawah dari izin yang diberikan. Selanjutnya, pada bab 5, yaitu desain struktur. Pada bab ini, kami mendesain tentang penulangan pada masing-masing struktur. Yang pertama ada pada kolom, yaitu penulangan longitudinal yang didapat pada kolom 600 kali 600, yaitu tulangan longitudinalnya digunakan 8 buah tulangan berdiameter 25. Lalu pada kolom 400 kali 400 sebanyak 12 besi berukuran 25. Lalu pada kolom 250 kali 250 membutuhkan besi sebanyak 8 besi berdiameter 22. Lalu untuk tulangan sengkang kolomnya didapatkan pada kolom 600 kali 600, yaitu D8 dengan jarak 150, 400 kali 400, yaitu besi diameter 10 dengan jarak 150, dan 250 kali 250 dengan besi 8 dengan jarak 120. Selanjutnya untuk desain balok. Berikut perhitungan dari desain penulangan balok. Berikut untuk hasil perhitungan dari penulangan sangkang balok. Selanjutnya untuk penulangan plat. Pada perhitungan ini didapatkan dengan penulangan plat, yaitu dengan pembesian D10 dengan jarak 200. Selanjutnya pada bab 6, yaitu berisi tentang hasil penyelidikan tanah, di mana pada perencanaan bangunan ini dilakukan pada Jalan Gajah Mada nomor 361, Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berikut untuk titik lokasinya. Berikut untuk denah dari area penyelidikan tanah, yaitu terdapat 3 titik sondir dan 1 titik boring lock. Selanjutnya ada hasil dari pengujian boring lock, di mana didapatkan NSPT 28 pada kedalaman 20 Lalu pengujian sondir, ada 3 titik sondir. Pada titik S1 pada kedalaman 25 didapatkan QC sebesar 82 dan S2 sebesar 80, lalu pada S3 sebesar 79. Berikut dari hasil pengujian laboratorium, yaitu Atterberg limit. Lalu ada analisa saringan, pengujian triaksial, pengujian konsolidasi. Berikut ini ada stratigrafi tanah hasil pengujian sondir, dan ada juga stratigrafi tanah dari hasil pengujian boring lock. Selanjutnya, perhitungan dari daya dukung tiang tunggal, di mana pada perhitungan ini kami menggunakan rumus Meyerhof estimating dan basic estimating, Euler estimating, Meyerhof estimating with expected correlation, dan dari 4 cara tersebut
ambil dari hasil QP yang terkecil, yaitu sebesar 2.850,293 kilonewton. Lalu dilanjut ke perhitungan QS, daya dukung friksi. Didapatkan hasil 84,823 kilonewton. Jadi untuk QS yang digunakan yaitu sebesar 84,823 kilonewton ditambah dengan 439,822 kilonewton dari hasil daya dukung friksi clay metode alpha. Sehingga total QS-nya sebesar 524,645 kilonewton. Lalu dapat diperhitungkan Q-allowable yang diizinkan yaitu sebesar 114,716 ton dengan besaran QU sebesar QP plus QS yaitu 3.374,938 kilonewton. Berikut ada beban struktur atas yang kami dapat dari ETAPS. Selanjutnya dari beban struktur atas tersebut dan hasil dari Q-allowable yang didapatkan pada perhitungan sebelumnya, kami dapat menghitung kebutuhan tiang kelompok pada masing-masing titik pile cap, yaitu didapatkan sebesar dua tiang pondasi tiang pancang dengan diameter 50 cm dengan kedalaman 25 meter, yaitu pada setiap titik pile cap dibutuhkan dua buah tiang pancang. Selanjutnya ada perhitungan penurunan konsolidasi, yaitu didapatkan hasil penurunan settlement konsolidasi sebesar 73,528 mm. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil dari pondasi bawah, yaitu tiang pancang, lalu kita lanjut dengan perhitungan pondasi pile cap. Pada pondasi pile cap ini kami menggunakan mutu beton K300 dengan kuat tekan beton yaitu 25 MPa dengan mutu pembesian U39 dengan tegangan leleh besi 390 MPa, modul elastisitas beton 23.500 MPa, berat beton bertulang yaitu sebesar 24 kN per meter kubik, berat tanahnya sebesar 14,611 kN per meter kubik dengan sudut gesek dalam sebesar 41 derajat dengan nilai kohesi tanah sebesar 21,5 kPa. Didapatkan dari data-data yang sudah kita punya dan perhitungan-perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya, kami dapat menghitung dimensi pile cap dengan hasil yang didapat yaitu sebesar dimensi pile cap sebesar 2,25 meter dikali 2,25 meter dengan ketebalan 0,8 meter. Berikut untuk gambar dari hasil perancangan pile cap, yaitu sebesar 2.250 mm dikali 2.250 mm dengan tebal 800 mm dengan pembesian yaitu besi ulir D16 dengan jarak 150 mm. Selanjutnya di bab 8 yaitu kesimpulan dan saran, yaitu dari perencanaan pada mata kuliah ini dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan struktur diperlukan suatu studi dan analisa yang tepat dan benar, sehingga pada perencanaan-perencanaannya dapat menghasilkan hasil yang kokoh, kuat, dan efisien. Yaitu yang kedua, pemodelan dan pembebanan struktur sangatlah penting, karena dengan hal tersebut dapat
benar-benar menghasilkan dimensi yang sesuai dan tepat terhadap kebutuhan. Pada perencanaan ini, kami rangkum didapatkan hasil struktur, dimensi struktur, yaitu pada lantai 1 dengan kolom 600 kali 600 mm, pada lantai 2 dengan kolom 600 kali 600 mm dengan balok induk 350 kali 175 mm, sama dengan juga balong anak, lalu dengan plat dengan ketebalan 120 mm. Begitupun sama untuk lantai 3, 4, lantai atap dan lantai atap tambahan. Untuk kesimpulan yang ketiga, dalam perencanaan struktur bawah, yaitu pondasi, perlu digunakannya data hasil pengujian tanah di lapangan seperti tadi yang kami gunakan, yaitu sondir dan boring log. Agar perencanaan pondasinya ini tidak over dimensi, over budget, sehingga dapat merencanakan suatu pondasi yang kuat, kokoh, aman, dan tentunya efisien terhadap biaya. Pada perencanaan ini, kami menggunakan jenis pondasi spoon pile atau tiang pancang dengan diameter 50 cm dengan kedalaman pondasi 25 mm. Untuk jumlah pondasinya itu sendiri, 2 titik di setiap titik pile cap. Untuk dimensi pile cap-nya sebesar 2250 dikali 2250 mm dengan ketebalan 800 mm. Selanjutnya, kami ingin memberikan saran supaya bisa lebih membangun untuk penelitian atau perencanaan-perencanaan selanjutnya, yaitu peraturan dan pedoman-pedoman standar dalam perencanaan struktur itu harus selalu diikuti sehingga dapat menghasilkan perhitungan yang memenuhi syarat yang tentunya selalu update dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Lalu, poin nomor 2, dalam perencanaan suatu bangunan struktur, yang permodelannya menggunakan software apps, diperlukan pemahaman yang baik tentang permodelan, safety factor yang digunakan, lalu pembebanan yang akan diinput pada software tersebut, sehingga dapat menghasilkan hasil analisa yang baik. Lalu untuk yang ketiga, dalam perencanaan fondasi harus memiliki pemahaman tentang kondisi atau jenis tanah pada lokasi perencanaan tersebut, sehingga dapat menghasilkan perencanaan fondasi yang tentunya tidak over budget, namun tetap efisien, aman, dan kuat. Sekian dari saya untuk presentasi tentang tugas besar dari perencanaan bangunan gedung pasar 4 lantai, yang merupakan tugas besar dari mata kuliah Studio Perencanaan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.